saksi, kaki-kakinya yang diajak ke sana kemari, tangannya yang akan berbicara perbuatan apa yang dilakukan. Ya enggak, masa tangan bisa berbicara kalau akalmu enggak masuk itu. Kalau Allah menghendaki tangan bisa bicara, bisa, kaki bisa bicara, bisa, ya. Allah mengatakan ya, semua yang ada di ini semua bertasbih pada Allah, masuk apa itu batu, tumbuh-tumbuhan semua bertasbih. Hanya tasbihnya bagaimana Allah yang tahu. Tapi kita yakin apa yang dikatakan oleh Allah. Maka pada hari nantilah kalau kamu menganggap bahwa orang mati sudah jadi tanah, apa mungkin bisa dibangkitkan lagi, wong tanah sudah hancur. Sampai Allah jelaskan, disusun jari jemarimu lagi lengkap seperti semula, tidak kesulitan bagi Allah. Nah itulah harus diyakini ini firman Allah. Kalau kita tidak yakin berarti ya ragu. Kalau ragu bukan orang yang beriman. Ya. Apa yang disebut dalam Al-Quran Allah katakan fala takunanna minal mumtarin. Jangan kamu termasuk orang yang ragu. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Benaran Quran itu dari Allah, dari Tuhanmu. Jangan kamu termasuk orang yang ragu. Karena Quran itu sendiri diterangkan oleh Allah la riba fihi, tidak diragukan tentang kebenarannya. Kalau Quran itu wahyu dan tidak diragukan tentang isinya, bahwa semua Quran itu isinya benar, tidak ada yang salah. Apalagi berikutnya, apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi hari kiamat dengan memperbaiki amal kita dengan sisa umur kita yang singkat ini. Terkadang saya terlena oleh hidup yang fana ini sampai mati pun tak pernah terlintas. Ya, itu lupa namanya. Maka yang dipersiapkan apa? Allah dah pesankan wal tandur nafsum ma qaddamat liqat. Tiap jiwa dalam mempersiapkan untuk hari esok, untuk bekal mati itu. Maka Nabi mengatakan orang yang kaya itu orang banyak ingat mati, karena yang kaya di sini artinya kaya persediaannya untuk menghadapi hari kematian tadi. Kalau tidak banyak ingat mati, tidak pernah mengingat, tidak pernah mempersiapkan apa yang dibawa ketika kita mati nanti. Ya, maka antara lain Nabi mengatakan tuh supaya orang hidup itu sering ziarah kubur. Tujuannya apa? Supaya ingat mati. Jadi jangan ziarah kubur, ya. Tidak ingat mati. Oh, tujuan ziarah kubur itu untuk mengingat mati, bukan untuk minta sesuatu kepada yang sudah mati. Saya tahu bahwa mati itu ginilah. Nih, mbah saya dulu orang kaya raya, sawahnya berbau-bau, berhektar-hektar bahkan. Ya, ini sekarang mati di sini, sawahnya ditinggal semua. Tidak ada yang dibawa semua. Nah itulah, maka ketika kita ziarah kubur supaya ingat tadzkiratan lil maut, supaya kamu ingat mati. Lah kalau ingat mati supaya mempersiapkan bekal kalau sudah mati seperti ini yang dibawa apa. Nah, karena kenyataannya mbah saya dulu kaya raya, sawahnya dari ini sampai ke sana milik mbah saya, semua ditinggal semua. Ya, rumahnya mbah saya banyak, bahkan sawahnya pun banyak disewa-sewakan, mobilnya mewah, ya, gelang kalungnya besar-besar, satu pun nggak ada yang dibawa, semua ditinggal semua. Nah terus yang dibawa simbah yang dikubur ya apa? Nah itu maka supaya ingat mati itu artinya memperbanyak amal untuk persiapan hari menghadapi kematian seperti yang difirmankan oleh Allah wal tandur nasum ma qaddamat liqat. Setiap jiwa manusia hidup ini adalah mempersiapkan bekal untuk mati, bekal untuk mati, karena mati nanti akan mengalami kehidupan yang tidak ada batas waktunya. Di samping itu kebutuhan ketika mati itu tidak ada yang sama lain dengan kebutuhan hidupnya, dan semua tidak bisa ditolong oleh siapapun kecuali diatasi diri sendiri. Yang mengatasi hanya amal perbuatan ketika hidup sekarang ini. Dan disitulah antara lain pada hari itu nanti juga tidak ada naungan, perlindungan kecuali dari Allah. Nah, untuk mendapat perlindungan dari Allah pada saat yang seperti itu, maka 7 golongan yang kembali terangkan, ada 7
yang akan mendapat naungan.